Bab 1930. Mana adikku? 1. Saat Mile menunjukkan jiwa pembunuhan, ekspresi semua orang di arena berubah. Jiwa pembunuhan. Jiwa pembunuhan Mile sangat kuat, melebihi ekspektasi semua orang. Di seberang Mile, leluhur Small Cave itu terus menatap Mile, kekuatan garis darah. Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Seberkas cahaya pedang berdarah melintas di arena. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Tapi saat ini, bukannya 400 kali lipat, tetapi 480 kali lipat. Saat pedang keluar, seluruh langit dan bumi meledak. Dan pada saat ini, ekspresi tetua itu berubah. Pedang yang sangat menakutkan. Belum sempat berterima kasih, tetua itu langsung meninju. Bermain keras. Boom! Saat cahaya pedang berdarah meletus, tetua itu mundur 10.000 kaki dalam sekejap. Dan Mile juga mundur. Namun, dia hanya mundur ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, wajah para Master Small Cave di arena langsung pucat. Mata para master yang berada dalam kegelapan di sekelilingnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mile ini benar-benar memukul mundur master tingkat dewa kuno. Meski hanya seberkas jiwa, tapi itu tingkat dewa kuno. Dan Mile ini baru saja alang menaiki langit. Pikiran semua orang sudah kacau. Di kejauhan, tetua itu juga terus menatap Mile. Kamu, bagaimana mungkin? Secara logis, Mile sama sekali tidak bisa menyakitinya. Karena beda jarak antara mereka terlalu besar. Benda asing apapun tidak bisa menebusnya. Namun saat ini, Mile menyakitinya. Saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Cahaya pedang berdarah melintas di arena, langsung menebas tetua itu. Jejak kesungguhan melintas di mata tetua itu. Dia melangkah maju dan menunjuk ke depan, jari ini tepat berada di ujung pedang Mile. Boom! Seberkas cahaya pedang berwarna darah hancur dan keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Selama mundur, belasan lebih pedang terbang berwarna darah langsung menebas tetua itu. Kedua mata tetua itu menyipit, tinjunya langsung keluar. Boom! Belasan pedang terbang berdarah itu hancur seketika, tetapi jiwanya menjadi semakin ilusi. Setiap kali dia melakukan serangan, itu adalah pengurasan energi yang sangat besar. Lagi pula, dia bukan tubuh utama. Setelah melihat ini, jiwa pembunuhan muncul di mata tetua itu. Dia harus membunuh Mile. Jika tidak membunuh Mile, begitu dia hilang, maka Small Cave juga akan hilang. Merasakan jiwa pembunuhan di mata tetua itu, Mile tertawa, mau bunuh aku? Ayo, aku mohon. Suara itu jatuh, dia bergegas maju lagi. Puff! Seberkas cahaya pedang melintas arena. Di kejauhan, tetua itu menghentakkan kaki kanannya, ruang hampa di depannya tiba-tiba terdistorsi. Ruang waktu menggelinding. Saat pedang Mile memasuki ruang hampa, cahaya pedang hancur seketika. Mile terkejut, dia dengan cepat mundur. Dia melihat ruang waktu yang aneh di depan tetua itu, di matanya ada jejak keterkejutan. Master tingkat dewa kuno ini tidak sesederhana yang dirinya kira. Tetua itu memandang Mile, hatinya juga jadi semakin terkejut. Apa orang ini benar-benar hanya alam menaiki langit? Tingkatan alam orang ini memang hanya alam menaiki langit, tetapi kekuatan tempurnya jauh melebihi orang suci tingkat tinggi. Jika orang ini dibiarkan mencapai orang suci tingkat tinggi, tetua itu tidak berani membayangkannya. Orang suci tingkat tinggi. Anak ini harus mati. Setelah memikirkan ini, jiwa pembunuhan di mata tetua itu menjadi semakin intens. Dia memandang Mile, melebarkan telapak tangannya dan segel persegi hitam muncul di tangannya.
Mile melirik segel persegi hitam di tangan tetua itu dan sedikit mengernyit, ingin pakai benda asing lagi. Tetua itu melihat segel persegi hitam di tangannya, mulutnya menggumamkan beberapa kata. Saat berikutnya, segel persegi hitam itu bergetar. Tidak jauh, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Seberkas cahaya pedang melintas di depan tetua itu. Tetua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, segel persegi hitam di tangannya berubah menjadi semburan cahaya hitam, lalu menembak keluar. Boom! Di mata semua orang, cahaya pedang Mile hancur dalam sekejap dan dia sendiri mundur ribuan kaki jauhnya. Tidak hanya itu, dalam proses mundur, dia menyemburkan darah dari mulutnya. Dan saat dia berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di reruntuhan pedang di tangannya. Melihat adegan ini, semua orang di arena melihat segel hitam di tangan tetua itu. Benda apa ini? Semua orang merasa penasaran dan ragu. Di kejauhan, tetua itu perlahan mengangkat telapak tangannya. Di atas segel persegi hitam di tangannya ada sosok seukuran ibu jari. Tangan kanan sosok itu diletakkan di belakang punggung, meski kecil, namun memiliki aura yang luar biasa. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba tertawa. "Wiryo, bisa-bisanya kamu dipaksa hingga seperti ini oleh seorang bocah alam menaiki langit, menarik sekali." Tetua bernama Wiryo tidak ada ekspresi. "Darenso, orang ini tidak sederhana." Sosok itu memandang Mile di kejauhan. Dia memandang Mile, kemudian berkata, "Benar-benar tidak sederhana. Kekuatan tempur seperti itu di usia seperti itu, bahkan di zamanku, sudah dianggap sebagai monster." Pada saat ini, Rhaegar yang berada dalam kegelapan di kejauhan tiba-tiba keluar. Melihat sosok itu, Rhaegar berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia adalah Holy Martial Darenso di waktu itu." Holy Martial Darenso. Segera setelah ucapan ini keluar, pemimpin istana Dewa Spiritual Agung dan Raja Kerajaan Iblis Surgawi keduanya melihat ke arah sosok itu. Saat ini, sosok itu tertawa, "Tidak disangka zaman sekarang ini, masih ada orang yang mengenalku." Mendengar pengakuan dari sosok tersebut, Rhaegar buru-buru memberi hormat. "Aku ketua paviliun perang merasa terhormat bertemu dengan senior Darenso. Holy Martial Darenso. Ini adalah tokoh yang legendaris. Apalagi dia masih merupakan seorang penjahat super. Katanya dia berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun, menjadi orang suci pada usia 10 tahun, menjadi dewa kuno pada usia 20, dan menjadi Holy Martial pada usia 25. Seluruh kehidupannya seperti sebuah kecurangan. Di kehidupan sebelumnya dan di kehidupan yang akan datang, tidak akan ada lagi orang seperti itu. Yang terpenting, Darenso ini juga satu-satunya orang yang bisa keluar setelah masuk ke tanah makam dewa." Alasan mengapa Rhaegar begitu bersemangat, itu karena leluhur paviliun perang pernah diinstruksi oleh Holy Martial Darenso. Darenso melirik Rhaegar, "Paviliun perang. Kamu adalah pewaris tetuamu." Rhaegar buru-buru berkata, "Tepat sekali." Darenso memandang Rhaegar dan menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu lemah. Dibandingkan dengan guru leluhurmu, kamu masih kalah jauh." Bersambung. Bab 1931. Mana adikku? 2. Mendengar ini, Rhaegar sedikit canggung. Dibandingkan dengan guru leluhur paviliun perang, dia secara alami kalah jauh. Darenso memandang Mile yang berada tidak jauh. Dia melihat ke arah Mile dan berkata sambil tersenyum, "Tidak mudah memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia muda. Namun, jika kamu ingin menghancurkan Small Cave hari ini, takutnya tidak mungkin." Mile hendak berbicara. Saat ini Wiryo,
leluhur Small Cave, tiba-tiba berkata, "Darenso, kamu berutang budi padaku waktu itu dan hari ini. Jika kamu membunuh orang ini, hutang budi ini terbayar lunas." Setelah hening sejenak, Darenso berkata, "Jika aku serang, ini agak sedikit menindas yang kecil." Wiryo menggelengkan kepala, "Orang ini tidak boleh hidup, jika tidak, Small Cave-ku akan dalam bahaya." Darenso melirik Mile di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Memang." Wiryo melihat ke arah Darenso, "Tolong." Darenso tertawa, "Kalau begitu bunuh." Setelah suara itu jatuh, dia memandang Mile, "Si kecil, kamu dan aku tidak ada dendam, tapi aku berutang budi pada tetua ini dan hari ini, dia ingin aku membalas budi, tidak ada pilihan lain, jadi kamu." Mile tiba-tiba tertawa, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Saat pedang menebas, semua orang masih bisa bereaksi, segel hitam kecil langsung hancur dan Darenso mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Semua orang tercengang lagi, termasuk Wiryo. Segera, Wiryo melihat pedang di tangan Mile. Pedang ini bukan lagi reruntuhan pedang, tapi buri gaib. Saat melihat pedang biru gaib, ekspresi Wiryo langsung berubah. Pedang ini ternyata mengandung kekuatan aturan hukum tertinggi alam semesta. "Kamu, mana mungkin?" Mile mengabaikan Wiryo, dia melihat ke arah Darenso di kejauhan, "Bukannya kamu ingin membunuhku? Ayo." Saat ini, tubuh Darenso sudah ilusi, pedang barusan hampir langsung menghancurkannya. Jika bukan karena segel hitam yang menahan sebagian besar kekuatannya, dia pasti sudah mati. Darenso menatap pedang biru gaib di tangan Mile, kekuatan sumber aturan hukum tertinggi. Mile tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu ingin membunuhku? Ayo." Suara itu jatuh, dia mengayunkan pedangnya lagi. Puff! Sinar cahaya pedang melintas. Di kejauhan, ekspresi Darenso langsung berubah. Dia tiba-tiba berlari ke depan dan meninju. Dalam pukulan tinju ini, momentum tinju yang kuat menyapu seluruh langit dan bumi dalam sekejap. Semua gunung dalam jarak ratusan ribu mil runtuh pada saat ini. Satu pukulan tinju, langit dan bumi hancur. Namun, bahkan pukulan yang mengerikan seperti itu masih tidak bisa memblokir pedang Mile. Boom! Di mata semua orang, Darenso segera mundur puluhan ribu kaki jauhnya dan saat dia berhenti, dia sudah hampir transparan. Darenso memandang Mile dengan tak percaya, "Siapa yang membuat pedangmu ini?" Mile tidak beromong kosong dan hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Wiryo tiba-tiba berkata, "Kamu berani sekali." Mile menoleh ke arah Wiryo. Wiryo menatap Mile, "Beraninya kamu mencuri kekuatan sumber Tuan Maha Tinggi." "Mencuri?" Mile sedikit mengernyit dan hendak membantah, tapi kemudian berpikir kembali. Sepertinya Lydia tidak dicuri, tapi mengambil secara paksa. Mengambil secara paksa tampaknya lebih buruk daripada mencuri. Ini agak sedikit memalukan. Pada saat ini, Wiryo tiba-tiba berkata lagi, "Orang di belakangmu berani mencuri kekuatan sumber Tuan Maha Tinggi, berani sekali." Mile memandang Wiryo, "Apa kamu keberatan?" Wiryo menatap Mile, "Kamu cari mati." Mile mengangguk, "Aku minta dibunuh." Minta dibunuh. Semua orang. Wiryo baru saja ingin menyerang, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia melirik pedang di tangan Mile. Dia sangat takut dengan pedang ini. Entah itu Darenso atau dia, dengan kondisi mereka saat ini, mereka bukan tandingan Mile. Pedang Mile terlalu menakutkan. Setelah Wiryo terdiam sesaat, dia melihat ke arah Mile. Dia mengeluarkan dupa dan menyalakannya, lalu berkata, "Jika orang lain, mungkin tidak bisa menanganimu, tapi sayang sekali kamu bertemu aku.
karena aku kenal dengan Tuan Maha Tinggi. Saat suaranya jatuh, ruang hampa di langit tiba-tiba terbelah dan saat berikutnya, tekanan yang menakutkan menerpa. Pada saat ini, tidak hanya seluruh Small Cave, tetapi juga Star Territory Dewa Kuno di kejauhan juga bergetar. Aturan hukum tertinggi alam semesta. Saat ini, wajah semua orang di arena berubah drastis. Small Cave benar-benar bisa memanggil aturan hukum tertinggi. Pada saat ini, Istana Dewa Spiritual Agung tiba-tiba keluar. Dia memandang Mile dan berteriak dengan marah, "Mile, kamu membunuh orang yang tidak bersalah dengan sembrono. Mulai sekarang Istana Dewa Spiritual Agung aku akan bertarung melawanmu." Tampak jelas, dia ingin segera mencari sekutu. Di samping, Ketua Paviliun Perang Rhaegar Zu tampak ragu-ragu. Dia juga ingin bersekutu, tapi Mile berbudi pada Paviliun Perang. Tanpa ragu-ragu terlalu lama, Rhaegar Zu akhirnya berdiri di belakang Wiryo. Aturan hukum tertinggi alam semesta. Dia hanya bisa memilih untuk berdiri di pihak Small Cave dan menarik garis yang jelas dengan Mile. Kalau tidak, jika Small Cave mengira Paviliun Perang satu sekutu dengan Mile, masalahnya akan jadi besar. Di sisi lain, setelah ragu-ragu beberapa saat, Raja Kerajaan Iblis Surgawi pada akhirnya tidak memilih untuk bersekutu, tetapi mundur diam-diam ke sisi lain. Dia juga takut terhadap aturan hukum tertinggi alam semesta. Tetapi karena hal ini, dia memilih untuk tidak bersekutu. Kenapa? Sial, aturan hukum tertinggi alam semesta begitu mengerikan. Siapa yang bisa mencuri kekuatan hukum alam semestanya? Bukankah ini omong kosong? Jadi, dia memutuskan untuk tunggu dan lihat. Di mata semua orang, di langit, seorang wanita datang perlahan. Saat melihat wanita itu, Wiryo langsung membungkuk hormat, "Tuan Maha Tinggi." Di belakangnya, para Master Small Cave juga membungkuk satu demi satu. Dan Darenso itu juga ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit. Cheriko sangat bersemangat, dia dengan cepat memberi hormat dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan Maha Tinggi." Kemudian Rhaegar ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, "Tuan Maha Tinggi." Wanita itu tidak melihat siapapun, dia hanya melihat Mile. Saat ini, Wiryo tiba-tiba berkata, "Tuan Maha Tinggi, orang ini telah mencuri kekuatan sumber aturan hukum kamu." Wanita itu mengabaikan Cheriko, dia memandang Mile, "Kamu." Pada saat ini, Mile tiba-tiba menyeka, air matanya, "Kamu menggertakku, di mana adikku?" "Lydia, ada orang menggertakku." Mendengar ini, ekspresi wanita itu langsung berubah. Bersambung.